main catatan. Tapi terus visualisasinya belum tahu. Soalnya mau visualisasi Oh, apanya ya? oke oke, it's okay. Ya itu ini kayaknya terlalu ini ya. Jadi nanti saya contohkan dulu ya teman-teman semua gimana cara melakukan presentasinya. Saya akan tunjukkan kalian tiga, tiga apa ya? Tiga jenis kasus. Tapi Kak pikir yang paling tepat tuh nanti yang apa namanya yang apa kedua ya. Kalau yang pertama mungkin sedikit kurang tepat karena terlalu besar skalanya. Oke, saya ingin kalian ini dulu ya. Jangan khawatir kalau kalian belum selesai proyeknya. Dan Kak, saya masih di tahap visualisasi doang nih Kak, belum sampai machine learning. Nggak usah khawatir teman-teman. It's okay ya, saya tidak menuntut kalian harus fix jadi gitu. Karena ya, saya memaklumi ya, saya pun habis selesai acara ini teman-teman. Banyak sekali acara keluarga sehabis Lebaran THR. gitu. Oh iya, ya saya udah mengumpulkan kalian ya untuk ke depan. THR T-nya apa tapi? Kalau Kak tugas T. Waduh. Iya iya udah deh. Nanti saya kasih koin deh teman-teman ya yang banyak. Tenang aja. Wih. Yeay. Oke, tenang aja ya. Ya itu udah saya iniin ke teman-teman yang lain juga. Oke, guys. Oke. Apa namanya? Materinya itu untuk sifat teorinya itu saya izin share screen ya, bentar. Itu seperti ini supaya kalian tidak salah sangka kepada saya. Bentar ya. Wait. Wait, mana dia? Zoomnya mana nih? Oke, ini dia guys. Nah, jadi, oh salah. Nah, ini dia teman-teman. Kalian lihat nggak? Nah, jadi materi hari ini kan presentasi proyek ya teman-teman. Nah, ini proyeknya itu dia menjelaskan di PPT-nya ini adalah proyek sebenarnya ini proyek grup ya teman-teman. Yang mana proyek grup itu ya udah kalian membentuk tim, kemudian per orang itu ada bagian untuk presentasinya gitu, kayak Kak kemarin gitu. Nah, tetapi dalam kasus kalian itu kan individu ya teman-teman ya. Individu kemudian apa namanya? Saya kemarin kalau kalian bisa selesai machine learningnya selesaikan juga. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Mungkin bingung ya, masih bingung dan lain sebagainya. Saya mengerti hal tersebut. Tetapi yang harus kalian perhatikan adalah baik itu kalian presentasi individu maupun kelompok, saya sangat tekankan kalian ambil peran. Itu yang saya tekankan. Terutama kalau kalian dalam kelompok, jangan hanya sekedar numpang kemudian nilai oke. Kerja kagak, nilai yes. No, Belum. ya. Jangan seperti itu teman-teman. Karena kalau kalian karakternya begitu sudah sejak SMA, apa ya? Itu sangat merugikan kalian nantinya. Ya, eh, kita bukan berbicara masalah nilai ya, tapi masalah ketika kalian menghadapi orang-orang yang lebih profesional dan ya udah kalian hanya gitu. Jangan seperti itu. Jadi ketika kalian kerja tim, tolong peran kalian tuh harus jelas dan kalian kalau bisa apa ya bahasanya itu totalitas di situ gitu. Ya meskipun sekadar sebagai contohnya ya sekedar sebagai apa sih namanya yang menggerak-gerakkan ini teman-teman operator itu kalian harus totalitas teman-teman. Oh ini loh peran saya gitu. Dan ada baiknya ini kita masih berbicara kerja sama tim ya. Ada baiknya ketika kalian sudah selesai di pekerjaan kalian, tanyakan teman apa tugas kelompok kalian. Teman yang lainnya gitu. Karena apa? Itu tugas kalian bersama teman-teman ya. Bukan tugas part kalian memang ini oke, kalian harus apa namanya? Apa sih? Mastery itu profesional di situ, tapi jangan sampai
wah ini saya belum selesai nih ya ini gitu. Itu ya, dan ini sih peran ketua sih sebenarnya yang begitu. Tapi ya saya tidak jarang melihat ada juga teman saya kemarin yang SMA demikian. Udah selesai belum? Mau dibantu yang mana gitu. Gitu guys. Oke, karena itu berefek nanti teman-teman. Ya, ketika kalian kerja sama tim saat kuliah, ya itu berefek sekali gitu. Oke, itu dia terkait kerja sama tim. Nah, kemudian kalau kerja individu, semuanya harus ditanggung kalian. Nah, yang harus kalian apa namanya tidak boleh egois di sini adalah kalian kalau nggak paham bilang nggak paham, oke? Tanya orang yang paham. Gitu caranya memang seperti itu teman-teman. Saya aja dulu waktu persiapan mau seminar penelitian saya nggak paham cara cara menggunakan kalian tahu pointer apa sih namanya PPT itu teman-teman. Saya nggak paham, saya tanya. Slide. Ya, ya, saya ini gimana caranya? Karena saya nggak pernah memang. Ya, langsung gitu di depan. Ya, kalaupun kalian nggak paham materi juga sama ya. Pokoknya kalian tanya. Ah, itu memang tanggung jawab kalian sendiri kalau individu. Nah, ketika kalian, ya, saya boleh katakan ketika kerja individu itu kalian luar biasa. Saya pikir timnya nggak akan bermasalah nanti. Biasanya sih seperti itu ya. Jadi kayak kerja individu itu kan lebih berat ya, karena semuanya harus ditanggung sendiri gitu. Kalau tim mah ada bagian-bagiannya gitu. Oke, nah itu terkait ya ini slide-nya kayaknya kalian nggak memerlukan slide-nya teman-teman. Yang jelas nanti kalian juga dapat mendaftarkan diri untuk per tim ya. Per tim sesudah ini kalian dapat ke Kaggle, teman-teman. Kaggle, mana Kaggle nih? Waduh, Kaggle saya mana nih? Oh, saya nggak perlu login ya. Nah, cara kalian mendaftarkan diri ke timnya, saya lupa gimana caranya ya. Sudah tidak pernah lagi soalnya. Terakhir kapan? Nah, ini dia teman-teman. Nanti di bagian mana dia? Bagian mana nih? Wait. Loh, mana dia guys? Kaggle.com buka tab tim, kemudian oke. Ini dia teman-teman. Ini dia mana timnya? Tab tim, tim. More. Ini dia nih tim. Habis itu bukan ini ya, ini tim Kaggle kalau yang ini. Developer Kaggle. Nggak bisa diajak lah. Saya sih niatnya, mana dia kemarin? Aduh, saya suka lupa nih, teman-teman. Gimana cara membuat tim itu. Oke, saya lupa ya, gimana cara membuat timnya. Hmm, ya pokoknya gitulah ya teman-teman. Saya lupa asli. Saya soalnya seringnya ikut yang individu nih teman-teman. Kompetisi individu gini. Ini nih, saya sudah berapa persen nih pengaruh seorang Azali Farabi itu sekitar ya ini nih 75% kompetisi 10 kompetisi yang saya ikuti. Gitu teman-teman ya. Tim saya eh, jujur tidak pernah ikut tim. Jadi saya mohon maaf kalau tidak bisa saat ini ya. Saya lupa. Kemarin saya pernah membuat tim sama siswa yang lain tapi saya lupa ya gimana caranya. Nanti saya cari tahu. Oke, itu dia terkait kerjasama antara individu dengan kerjasama tim ya teman-teman. Ada yang mau kalian tanyakan? Ini teori semua di sini. Saya nggak ingin kalian memakan banyak teori ya. Nah, ada yang mau kalian tanyakan dulu? Hmm. Ya Kan nanti silakan. ada Bebas, tugas tim. bebas. Hah? Kita nanti ada tugas tim. Oh, enggak ada itu mah. Itu kalau kalian mau aja. Hmm. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau mau ya silakan. Kalau enggak apa-apa juga. Ada yang mau kalian tanyakan?
Bebas, teman-teman, bebas. Tanyakan, tanyakan. Saya sangat senang kalau kalian bertanya. Ayo, ayo. Kenzi, Ini Aca. poin apa aja tadi yang kita nanti presentasiin? Oh ya, ini yang akan saya tunjukkan habis ini. Ya, belum, belum. Kalian belum presentasi. Nanti nama kalian saya acak ya. Siapa yang bakal presentasi pertama? Kayaknya semua nggak bisa untuk hari ini. Jadi mungkin Dibagi dua, jadi 2 minggu. tiga orang, ya. Hmm, Dua, tiga orang deh kayaknya. oke. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan terkait ini, sebenarnya saya nggak menyampaikan apa-apa sih ya. Saya akan contohkan untuk presentasi tim dulu ya, teman-teman. Nah, jadi kalau yang tim ini agak berat, teman-teman ya. Kenapa agak berat? Terutama kalau kalian ikut beneran ikut capstone, kemudian programnya itu gede, kayak Bangkit ini Bangkit, dia program dari Google kemarin. Itu kita nggak apa ya, nggak semau-maunya kerja ya, harus mau itu mah ya supaya selesai gitu. Karena apa? Di sini nanti ada kalian harus perincian biaya dan lain sebagainya. Tapi saya akan menunjukkan kalian itu supaya kalian nggak terlalu kaget gitu ya nanti. Karena kan hari ini kan kalian bukan tim ya, tapi saya harus mencontohkan tim, kemudian sama individu gitu. Oke, tapi yang tim dulu. Oke, Kak. Oke, ini pakai bahasa Inggris. Kalian mau saya pakai bahasa Inggris atau dicampur atau pakai bahasa Indonesia aja? Mending satu bahasa sih. Antara Satu bahasa Inggris bahasa. atau bahasa Indonesia. Saya nggak bisa kalau Mandarin. Saya belum bisa ya. Mandarin. Fatih. Oh iya, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia aja. Ya, udah. Oke, baik. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah teman-teman taruh judul project kalian di slide paling depan. Kalau ini tim ya. Kemudian nama tim kalian itu apa? Nah, di sini nama timnya itu adalah yang ini, kemudian yang ini. Nah, kemarin kebetulan yang membuka slide ini adalah saya gitu. Jadi saya bilang, selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi para juri. Selamat datang di presentasi tim Bin Grader dengan nomor C23-PS1, 2, and 8 gitu. Nomor apa Ini ya, Kak? ini nomor kita kayak apa ya bahasnya? Kayak nomor absen untuk setiap tim. Kalau Oh, di kuliah namanya NIM. Kalau kalian mungkin nomor absen di SMA. Jadi nomor induk mahasiswa. iya, iya betul. Ya, dan di sini kan karena tim kemarin jadi punya identitas masing-masing yang akan dicatat gitu. Hmm. Oke. Nah, itu nama produk kami namanya adalah Bin Grader. Grader saya nggak tahu juga ini. Apa ya? Gara-gara. Pronunciation-nya gimana? Oke, sebelum saya memulai presentasi saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua dan Bapak Ibu juri, tim-tim yang berkontribusi penuh dalam penyelesaian proyek ini. Yang pertama, ada Fauzan Akmal selaku ketua kami. Dia berasal dari Machine Learning Pad. Kemudian Aigres Lia Huta Gaul, dia juga berasal dari Machine Learning. Dan saya sendiri, Azali Parabi, yang kami bertiga mengatur Machine Learning dalam penyelesaian proyek ini. Kemudian ada Muhammad Farid dan Ahmad Nur Yasin. Mereka berdua aktif dalam cloud computing. Dan terakhir teman kami yang sangat hebat yaitu Rahmat Nur Ihsan yang sendirian mengatur atau memanajemen terkait mobile developer. Nah, jadi teman-teman untuk kalian tahu saat kalian membuat sebuah aplikasi itu harus ada apa namanya yang mengatur model aplikasi itu. Nah, itu adalah tugas seorang machine learning practitioner. Kemudian apa namanya yang mengatur bagian datanya itu tugas seorang cloud computer. Kemudian yang mengatur tampilan aplikasinya. Ya, kalau kalian lihat mungkin apa namanya aplikasi aplikasi Mobile Legend, tampilannya dan lain sebagainya itu diatur oleh seorang mobile developer. Oh, kenapa nggak bisa satu orang? Hmm, satu bidang aja kepala kita sudah mumet, teman-teman. Gimana kalau tiga bidang ya? Gitu ya. Gambarannya seperti itu. Oke? Dan ini ya dia yang ini
saya akui dia memang hebat banget dalam mobile developer. Jadi saya mencontoh dia kemarin terkait disiplinnya, konsistensinya, kemudian pengetahuannya. Saya sangat mencontoh itu. Nah kan saya merasa tidak punya apa-apa di machine learning. Begitu guys. Oke, nah kemudian dalam 10 menit ke depan, maksimal presentasi kalau tim itu adalah 10 menit. Saya nggak tahu kalau di luar apa namanya, di luar bangkit itu apakah 10 menit atau enggak, tapi maksimal 10 menit. Dan hal yang sering sekali dilupakan oleh seseorang ketika ingin presentasi adalah bukan workflow, tapi apa sih namanya nih? Roadmap, outline dari presentasinya. Tolong disampaikan, teman-teman. Supaya apa? Orang lebih tertarik melihat apa saja yang akan kalian bahas. Tidak tidak seperti misteri. Di slide pertama saya akan membahas background. Enggak. Di slide kedua orang bertanya-tanya membahas apa. Tapi sampaikan outline yang membuat seseorang semakin penasaran. Oke, jadi dalam 10 menit ke depan kami akan membicarakan tentang permasalahan tersebut. Yang pertama mulai dari latar belakang dari permasalahan ini apa, kemudian bagaimana kami menyeleksi idenya, kemudian bagaimana kami membangun model dan pengumpulan datanya, kemudian bagaimana kita menggunakan API dalam pembangunan aplikasi ini, kemudian bagaimana memanfaatkan cloud architect, mockup, dan kita coba implementasikan apa yang sudah kita rancang mulai dari modeling sampai mockup di dalam implementation nanti section, kemudian business page. Nah, ini terkait bisnisnya. Di sini investor benar-benar menilai apakah worth it nggak harga aplikasi kalian gitu. Gitu, teman-teman. Oke? Oke, selanjutnya. Oke, berawal dari latar belakang dari penelitian kami. Jadi berdasarkan data 2015 dari United States Department of Agriculture bahwa Indonesia adalah penghasil atau produsen terbesar kedua setelah Vietnam di Asia dalam hal biji kopi atau dalam hal kopi. Artinya apa? Artinya ternyata Indonesia itu mempunyai apa ya, peluang bisnis dalam kopinya itu cukup tinggi gitu. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah kebanyakan petani di Indonesia itu bingung terkait penentuan apa namanya, moisture, teman-teman. Apa sih kadar air dari suatu biji-bijiannya. Nah, kebetulan saya adalah orang tani, orang bisnis. Saat kita menjual, teman-teman, menjual biji-bijian itu, yang diperhatikan itu apa? Kadar airnya. Tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil. Tidak terlalu besar apa? Itu tidak diinginkan oleh seorang pembeli. Kenapa? Karena kebanyakan air. Nah, tidak terlalu kering apa? Kita tidak menginginkan tidak terlalu kering. Kenapa? Nggak ada, nggak ada beratnya kalau seperti itu. Kenapa? Kalau nggak ada beratnya ya kita rugi dong. Kalau nggak ada beratnya, apa yang mau kita jual gitu? Gitu teman-teman. Jadi kita inginnya karena permasalahan ini ingin membantu petani untuk melihat kadar air biji kopi mereka dengan membuatkan mereka suatu aplikasi scanning. Gitu rencananya di sini. Kita bercerita seperti itu. Oke? Nah, kemudian ada metode yang namanya thermographmetric atau open method, tapi dia itu membutuhkan sesuatu apa ya? Syarat yang cukup spesial untuk diterapkan dan butuh waktu lama. Sehingga kayaknya aplikasi ini worth it untuk petani karena nanti alatnya itu mereka tidak perlu beli, tinggal install. Pemikiran kita seperti itu kemarin, ya. Masih belum tahu dunia itu luasnya kayak gimana. Begitu, teman-teman. Ya. Nah, kemudian, nah di sini sebenarnya titik kalian itu memvisualisasikan. Tapi di sini kan ini kan secara umum ya, ini data dunia gitu. Jadi ya agak mirip sih memang, tapi bentuk visualisasi itu nanti seperti ini gitu. Salah satunya. Oke, jadi ini bukti bahwa Indonesia itu berada di urutan kedua setelah Vietnam. Di Asia ya teman-teman ingat. Jadi sekitar 668 ribu ton yang dihasilkan
per tahun, teman-teman. Nah, ini deskripsi seperti ini diperlukan ketika kita tidak ingin apa? Ribet dalam membaca sesuatu hal seperti itu. Dan investor, terutama investor atau audiens kalian, pasti lebih nyaman membaca ini daripada kalian membaca tulisan seperti yang tadi. Tapi itu perlu juga yang tadi karena apa? Di situ ada data dari suatu instansi yang kita sajikan kepada mereka gitu. Jadi mereka percaya lah gitu. Intinya seperti itu. Oke, mana dia nih? Oke, baris saya. Setelah itu apa? Setelah itu ini dia terkait data dan model. Nah, di sini nanti kalian kalau ini tim ya, lagi-lagi tim, kalian dalam pembuatan modelnya itu harus disediain datanya itu di mana diperoleh. Karena apa? Siapa tahu kalian membuat datanya sendiri yang ya udah kayak tinggal pakai gitu dan modelnya tentu saja mempunyai akurasi yang bagus karena kita membuat sendiri gitu berdasarkan keinginan kita. Nah, kita tidak ingin orang berpandangan seperti itu, sehingga kita harus sediain linknya itu diperoleh dari mana. Oke? Nah, kemudian kalau dari sisi modelingnya, ini sudah masuk modelingnya, pertama dari persiapannya. Nah, sebagai seorang machine learning practitioner, mungkin kalian akan, apa namanya, mempunyai preview atau sudut pandang bahwa modelingnya itu adalah sesuatu kayak visualisasi yang seperti ini. Nah, tapi ternyata enggak ya teman-teman, tidak sama sekali. Modeling itu maksudnya adalah model matematika. Yang mana karena kita berbicara tentang machine learning, itu gabungan antara matematika dan komputer, maka matematika kita taruh dalam komputer, sederhananya seperti itu. Kita codingkan dan hasilnya memang seperti ini, teman-teman. Ya, apa yang kalian lihat ini adalah preparasi datanya sebelum ke bagian pemodelan toknya. Nah, modelingnya di mana? Ini dia sekarang model ML-nya. Kebetulan kemarin kami menggunakan apa namanya? Data gambar. Jadi eh oke, data gambar yang mana data gambar itu cukup berat, teman-teman. Ya, jadi dan saya belum mengajarkan ke kalian karena ya kalian lihat sendiri bahwa ketika kalian belajar yang dasar banget aja sudah sebegitunya gitu. Ya, karena mungkin belum terbiasa aja sih. Itu aja teman-teman ya. Oke, kemudian ini dia lanjutannya dan hasil akhirnya itu nanti seperti ini. Nah, inilah yang dibaca teman-teman. Nah, ini sekedar untuk diketahui, yang ini tuh maksudnya apa, Kak? Yang ini maksudnya, ini adalah validation loss. Loss itu artinya kerugian. Kalau kita sebagai manusia, kita ingin ruginya seminimal mungkin. Artinya apa? Loss ini kita inginnya dia semakin kecil gitu, teman-teman. Semakin mendekati nol. Meskipun nggak pernah nol. Nah, kemudian kalau akurasi itulah ketepatan prediksi, kita inginnya dia semakin besar. Nah, gitu. Yang semakin besarnya itu mendekati 100 lah. Meskipun nggak 100. Gitu. Dan ini disebut matriks korelasi antara bagaimana kita menyusunnya. Jadi kasusnya itu kemarin awalnya kita berpikir ini akan menjadi kasus apa namanya? Regresi teman-teman karena kan kita memprediksi berapa persentasi dari airnya itu kadar air dari biji itu. Nah, tetapi ternyata kita dapat mengelompokkan mengelompokkan apa? Kadar-kadar air dari biji-biji tersebut. Oh, sebagian besar biji itu ada di kadar air 13%, 13,2%, 14%, 15%, dan lebih dari 15%. Nah, yang lebih dari 15% ini dikatakan basah, teman-teman. Artinya apa? Belum bisa untuk dijual gitu. Jadi harus dikeringkan lagi. Nah, ini matriksnya. Sampai di situ terkait pemodelan ML-nya. Nah, kemudian tampilan aplikasi kami rencananya itu akan seperti ini dan memang kemarin seperti ini ya. Nah, kemudian ini dia terkait bisnis pitch-nya atau seg apa? Segmentasi pasar kita itu mulai dari umur 30 sampai 35 dan seorang petani yang merupakan pemilik dan ya udah yang kayak menambang kopi gitulah. Kemudian 30 sampai 60
Ini dia keterangan lanjutannya. Tapi sih yang saya ingat tuh kemarin kita fokusnya di petani doang ya. Saya nggak tahu ini siapa yang nambahin. Nah, kemudian kalau kalian berbicara milestone group, itu kalian harus jelas timelinenya teman-teman. Juli itu kalian ngapain, Agustus kalian ngapain, Oktober ngapain gitu. Jadi harus jelas. Kenapa? Ini dituntut nanti oleh seorang investor atau yang menyerahkan modal mereka ke kalian. Gitu teman-teman. Oke, kemudian ini budgetingnya. Saya pikir ini cukup ribet ya kalau kita bicarakan sekarang. Dan terakhir, jangan lupa berterima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Itulah penampilan dari Bin Grader. Terima kasih atas perhatian kalian dan mohon maaf apabila kami masih banyak melakukan kesalahan ataupun masih banyak kekurangan dari tim kami. Seperti itu untuk tim teman-teman. Oke, ini sebenarnya slide-nya ada banyak ya teman-teman, tapi saya nggak tampilkan semuanya. Nah ini dia. Ini bagian cloud arsiteknya. Ini bagian Android-nya. Mm-mm. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait tim? Itu baru tim. Tidak ada? Oke. Ini kita nanti presentasi harus pakai PPT nggak sih, Kak? Kayaknya enggak ya. Sebenarnya sih iya ya. Saya lupa Oh. bilang ya kemarin. Tapi nggak apa-apa deh kalau nggak. Ya, langsung aja lebih enak. Kayaknya langsung juga sih. Oke, kalau tidak ada sekarang saya jelaskan untuk yang kedua teman-teman. Ya. Jadi ini yang versi individu. Ini lebih ringkas. Dan ini kebetulan penelitian saya. Saya jelaskan ke kalian. Oke. Nah, nanti kalian jangan lupa say hello atau assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Bapak Ibu semua dan teman-teman yang ada di sini. Perkenalkan, saya Azali Parabi dari Departemen Matematika atau kalian bisa bilang, perkenalkan saya Fatih Ahmad Az-Zubair dari kelas Python Pro 2. Di sini akan mempresentasikan proyek akhir saya dengan judul bla 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 gitu. Oke, kalian boleh naruh siapa mungkin supporter kalian gitu kan. Ah, janganlah doi ya teman-teman. Kemudian kalian boleh naruh pokoknya di sini opsional sih ya yang ini kemarin nih kalau saya mah ini harus ditulis ya teman-teman. Gitu. Oke, gitu dia teman-teman. Nah, setelah itu jangan lupa outline langsung teman. Baik, dalam 10 menit ke depan, saya akan coba membahas beberapa hal seperti latar belakang kenapa saya mengangkat penelitian ini. Yang kedua adalah saya nggak berbicara rumusan masalah ke kalian. Saya akan berbicara tentang tujuan dari penelitian atau proyek saya itu apa. Kemudian tinjauan pustaka atau di mana sumber-sumber data dalam penelitian saya. Kemudian metode apa yang saya pakai dalam penelitian ini. Kalau kalian nggak menggunakan machine learning, di skip aja ini. Kemudian tunjukkan ya hasil dan pembahasannya mulai dari codingannya, kemudian visualisasinya. Dan terakhir simpulkan apa yang sudah kalian bahas. Oke, pertama adalah latar belakang atau fundamental dari penelitian saya adalah jadi singkatnya ya teman-teman. Nanti atau ya udah saya serius deh. Jadi ada suatu penyakit namanya penyakit kardiovaskular yang membunuh sekitar 17 juta orang di seluruh dunia dengan penyakit utamanya itu ada dua. Yang pertama, infarct myocard namanya. Yang kedua, gagal jantung. Bukan gagal hati, gagal jantung ini. Oke? Nah, kemudian gagal jantung itu apa? Kondisi ketika jantung itu tidak dapat memompa darah yang cukup untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, itu jantungnya gagal. Apa penyebabnya? Ada banyak, ya. Tapi karena saya bukan orang medis, saya tinjau dari sisi matematis. Saya bilangnya seperti itu kemarin. Nah, pendekatan yang paling umum dilakukan oleh para dokter ada namanya klasifikasi fungsional New York Heart Association. Ini bukan institusi, teman-teman. Ini memang nama grupnya. New York Heart Association atau NYHA. Kemudian kekurangan dari
metode ini adalah dia gagal memprediksi fitur atau variabel dasar mana yang paling berpengaruh sebenarnya terhadap gagal jantung seorang pasien itu. Sehingga dia menyebabkan gagal jantung. Itu kekurangan dari metode ini gitu. Nah, saya menawarkan, oke, berarti sekarang solusinya adalah saya tawarkan bagaimana kalau kita coba metode machine learning. Gitu guys. Nah, kemudian kalian taruh tujuan penelitiannya. Misalnya kalian ingin melihat bagaimana sebaran nilai siswa laki-laki dengan perempuan. Kemudian kalian misalnya kalau kasusnya country, saya ingin melihat apa kriteria dari suatu negara yang dikatakan maju. Bebas lah ya, tujuannya itu benar-benar apa yang kalian pikirkan gitu. Sehingga kalian dapat arahnya sebenarnya dari tujuan gitu. Nah, kalau saya kemarin tujuannya kebetulan saya ingin membuat model machine learning, make model matematika, regresi logistik, support vector machine, dan random forest. Ya, yang sudah. Ya, KNN ya yang saya perkenalkan ke kalian. Sama aja ya. Membangun model prediksi dengan modelnya itu K-nearest neighbor, model tetangga, kemudian support vector machine ataupun decision tree. Gitu. Nah, kemudian setelah membuat model, saya ingin coba bandingkan model satu dengan model yang lainnya itu lebih baik yang mana. Kemudian saya melakukan simulasi. Nah, di sini nanti kalian lihat contoh kecil di penelitian saya melakukan simulasi model saya. Simulasi itu artinya apa? Modelnya sudah jadi. Nah, saya coba prediksi data. Data pasien, apakah pasien tersebut meninggal atau enggak gitu. Nah, kemudian di tinjauan pustaka, teman-teman, di sini kalian tolong ya, kayaknya waktu kita nggak cukup ini. Eh, di sini nanti kalian tolong taruh sumber-sumber kalian membuat proyek kalian. Sumber datanya, sumber kalian memperoleh definisi ini dan itu, sumber kalian menyimpulkan, pokoknya kalian taruh. Ya, link-link tersebut kalian taruh. Nah, kemudian kalian bicara metode kalau machine learning, kalau visualisasi ya udah kalian pakai visualisasi apa? Scatter, box plot dan lain sebagainya. Kalian bicara seperti itu. Nah, cuman di sini saya nggak membahas itu semua, saya langsung ke bagian intinya. Saya pakai metode yang pertama regresi logistik, support vector machine, kemudian saya satu lagi random forest, tapi saya nggak bahas di sini. Nah, sekarang kalian setelah membahas itu, teman-teman, lanjut ke hasil dan pembahasan. Nah, barulah seperti ini teman-teman. Ada dua metode ya. Yang pertama kalian dapat, jadi kalian visualisasi. Kalian tulis di bawahnya apa keterangan visualisasinya. Lalu kalian baca saat presentasi. Boleh. Nah, saya orang yang kedua, saya suka visualisasi. Dan saat presentasi saya nggak ingin orang membaca. Tapi saya ingin mereka mendengar penjelasan dari saya apa makna gambar ini gitu. Supaya mereka leluasa untuk nanti menangkap dan bertanya gitu. Oke? Bebas, kalian mau pakai metode yang mana? Yang mana yang paling bagus? Dua-duanya bagus dan paling bagus, tergantung orang. Ya, kalian mau pakai metode yang mana? Gitu. Oke? Nah, dari overview data ini kita bisa melihat bahwa jadi kasusnya kenapa kami melakukan penelitian ini, kakak melakukan penelitian ini, teman-teman. Karena datanya itu nggak dapat dipisah secara dengan mudah atau nggak dapat diklasifikasikan secara mudah. Ini dari overview datanya ya. Kalian lihat di sini ada yang saling tindih di sini teman-teman. Nah ini saling tindih berdasarkan ini pair plot ya teman-teman. Kalau kalian mau mencoba ini pair plot. Oke. Nah ini berdasarkan apa namanya? Menggunakan contour, kemudian make histogram, kemudian scatter, sangat susah untuk dipisah. Mau garisnya begini, 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 nggak bisa, ya. Sehingga untuk membuat garis ini, kita perlu model matematika. Dan kebetulan model matematikanya itu tinggal kita pilih. Namanya di sini saya sediakan ada tiga. Regresi logistik, support vector machine, dan random forest namanya. Nah, boleh nggak yang kemarin? Boleh. KNN,
decision tree boleh ya, boleh juga kita pakai metode itu. Gitu. Jadi menjelaskannya itu seperti itu ya. Karena datanya tidak mudah untuk dipisahkan sehingga kita tidak bisa melakukan pemisahannya itu menggunakan model matematika sederhana seperti membuat garis biasa seperti ini. Tidak bisa. Artinya apa? Kita memerlukan sesuatu hal yang lebih sedikit lebih kompleks untuk membantu kita mengklasifikasikan data ini. Nah, salah tiganya adalah regresi logistik yang tadilah intinya. Oke? Habis itu apa? Wih, salah. Nah, visualisasi kedua yang saya tampilkan adalah saya ingin melihat sebaran seseorang yang meninggal akibat gagal jantung ini dan seseorang yang bertahan hidup akibat gagal jantung ini. Penjelasannya begini kalau begini. Dari data ini kita melihat bahwa perbandingan antara pasien yang meninggal akibat gagal jantung dan yang bertahan hidup itu hampir setengah. Artinya apa? Mungkin perbandingannya ya 50-100 lah gitu ya. Pokoknya yang meninggal itu lebih sedikit daripada yang bertahan hidup. Gitu. Nah, saya nggak membahas kesetimbangan data karena ini metode advance, jadi kalian nggak usah baca. Cuman cara membacanya secara umum begitu, begitu teman-teman. Nah, artinya apa? Berarti pasien ini lebih banyak yang masih bertahan hidup melawan gagal jantungnya. Dan yang meninggal ini ternyata nggak banyak, tapi ada. Nah, sekarang kita cari tahu apa kira-kira penyebab mereka itu meninggal dan apa penyebab mereka itu bertahan hidup. Pasti nanti secara logika akan berkebalikan, akan berlawanan. Karena mati dan meninggal. Mati dan hidup ya, meninggal dan hidup, teman-teman. Gitu. Visualisasi selanjutnya adalah saya menggunakan, nah ini korelasi antara picture. Saya menggunakan diagram batang untuk melihat korelasinya. Nah ini salah satu metode machine learning dapat melakukan hal seperti ini. Nah untuk saat ini kita skip saja. Nah saya juga melakukan visualisasi untuk yang bagian box plot teman-teman. Saya melihat sebaran antara pasien yang bertahan hidup yang ini dengan pasien yang meninggal, kalau kita lihat dari sisi waktu, mereka pasien yang cenderung meninggal mempunyai rataan. Time itu adalah waktu kontrol mereka itu lebih sedikit ternyata. Worth it. Mereka malas ke dokter artinya kan? Gitu. Jadi agak make sense gitu teman-teman. Nah kemudian yang bertahan hidup, kalau dilihat dari rata-ratanya, mereka di angka ya 60 lah gitu mungkin ini ya. Jadi artinya apa? Kontrol, timing controlling, waktu kontrol pasien yang bertahan hidup itu lebih banyak ternyata. Mereka lebih sering ke dokternya lah intinya begitu. Daripada pasien yang tidak yang meninggal gitu teman-teman. Logikanya diungkapkan oleh visualisasi ini gitu. Oke? Nah, kemudian kalau dilihat dari serum kreatinin, ini semakin besar serum ini semakin tidak bagus ya teman-teman. Kalau kandungannya di dalam darah. Dari serum kreatinin ini bilang, oh, ternyata pasien yang meninggal itu rata-rata kandungan serum kreatininnya itu sebesar ya mungkin ini satu lah gitu ya. Tetapi yang bertahan hidup itu lebih kecil ya. Kalian bisa lihat di sini perbandingannya. Di sini yang bertahan hidup, di sini yang meninggal. Nah, artinya apa? Oh, berarti semakin besar serum kreatinin di dalam darah, itu pasiennya itu kemungkinan besar untuk meninggalnya semakin besar juga. Begitu. Nah, itu cara membaca visualisasi data, teman-teman. Nah, kemudian kalau kalian menggunakan machine learning, kalian jangan nggak apa-apa kalian nggak tampilkan ini. Kemarin saya kayaknya lupa mengajarkan kalian yang ini. Yang jelas adalah harus ada angka. Berapa keakuratan prediksi model kalian? Semakin akurat informasinya, tentu saja semakin bagus, betul? Nah, demikian juga dengan model, teman-teman. Semakin akurat modelnya, semakin bagus. Nah, artinya apa? Semakin tinggi angkanya, maksimum satu, itu semakin bagus. Nah, prediksi dari model saya, akurasinya mencapai 87%. Bagus nggak? Bagus. Kalau di bawah 50 baru dipertanyakan. Jangan dipakai malah ya. Gitu, teman-teman. Oke? Nah, habis itu apa?
Udah sih ya teman-teman sampai di situ materinya. Ini kita bahas lanjut. Nah, kemudian saya coba memprediksi peluang bertahan hidupnya suatu pasien dengan menggunakan tiga model tadi. Nah, ini data pasien yang pertama itu ini saya sebut pasiennya random satu. Datanya ini umurnya 44, dia merokok. Kemudian ini kalau nggak salah apa ya? Saya lupa ini variabel apa yang jelas lanjut ke sini di akhir. Nah, ternyata saat kita prediksi pasien random satu ini menggunakan regresi logistik, peluang untuk bertahan hidupnya itu 16%. Sedangkan peluang untuk meninggalnya ya 1 kurang 16%, 84%. Itu untuk model yang pertama dia bilang oke pasien ini akan meninggal. Model yang kedua pasien ini akan bertahan hidup. Model yang ketiga pasien ini akan meninggal. Nah, jadi karena saya menggunakan tiga model, saya ambil ya udah model suara terbanyak, yaitu pasiennya akan meninggal. Jadi hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya saya simpulkan pasiennya akan meninggal gitu. Gitu, teman-teman. Yang kedua gimana? Yang kedua bertahan hidup, kemudian bertahan hidup. Nah, kalau 50-50 begini, kalian nggak perlu khawatir mau ambil salah satunya juga bisa. Tapi karena modelnya ganjil, saya dapat pilih. Oke, duanya udah bilang bertahan hidup. Berarti kesimpulan akhirnya bertahan hidup. Kemudian yang ketiga, peluangnya begini dan begini. Kesimpulan akhirnya adalah dia akan bertahan hidup. Oke, teman-teman. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan dulu? Aca? Gak. Ya, silahkan, silahkan. Ayo, Abu Alif. Siapa nih? Iya, Mu'alif, Mu'alif. Cara nyari idenya itu gimana? Kalau buat PPT apa? Oh, itu Nyari itu dia ya, topiknya. teman-teman. Ini ya salah satu saya nggak ingin membebani kalian. Jadi nanti kalian di Canva aja cari, kemudian kalian bebas mau yang mana. Hari ini kayaknya saya berikan kalian waktu 30 menit. Kalau nggak selesai nggak apa-apa. 30 menit buat PPT dan persiapin yang Ini kemarin. kanvanya ini Kak untuk yang individu atau yang tadi Yang itu individu, yang individu. individu? Ya, PPT proyek. Nah, di sini Oh. kalau kalau template algo itu untuk buat game, teman-teman, ya. Jadi ini dia, ini template buat game. Jadi saya nggak sarankan kalian menggunakan ini, tapi kalau kalian mau ini juga nggak apa-apa. Ini sederhana. Nah, tapi kebanyakan siswa Kak, saya nggak ingin menutupinya. Ketika saya suguhkan mereka menggunakan PPT ini, mereka nggak mau karena sederhana gitu. Jadi mereka membuat sendiri di Canva. Nah, yang harus ada apa di Canva itu, Kak? Yang harus ada itu ini, teman-teman. Outline yang ini. Pertama, mana dia? Nah, ini dia. Latar belakang penelitian kalian apa? Maksudnya latar belakang tuh, kenapa kalian milih data itu untuk diteliti gitu? Apakah contohnya Aca? Ya, karena saat ini, kan Aca kemarin, saya nggak tahu apakah Aca sudah ganti atau enggak. Yang film Hmm. ya, Korea drama. Ah ya Ya, Kak, betul. karena saat ini sedang membeludaknya eh apa ya bahasnya? Industri di drama Korea. Nah, saya ingin melihat faktor apa sebenarnya menyebabkan eh, membengkaknya Hmm. fans-fans itu gitu. Jadi kenapa gitu? Nah, itu boleh dijadikan latar belakang, ya. Seperti itu. Jadi kalian jangan jangan takut untuk mengungkapkan ide kalian gitu. Kemudian tujuannya. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya pertama saya ingin melihat film yang dikatakan terbaik itu yang mana. Kemudian saya ingin melihat gimana sebaran atau bagaimana biaya untuk pembuatan film tersebut. Kemudian bagaimana komentar netizen. Gitu. Terhadap film yang dikatakan paling bagus itu. Gitu, teman-teman. Ya. Nah, Itu masih di kemudian bagian latar belakang Kak. enggak, itu di tujuan. Tujuannya itu ya. Iya. Nah, kemudian di tinjauan pustaka taruh Aca mendapatkan link di mana?
Mu'alif Hmm. mendapatkan definisi dari mana? GPT.com boleh, nggak apa-apa. Di GPT pun kan kalau kalian itu kan ada tombol begini ya, kayak rantai gitu kan. Nah, kalau nggak salah sih gini. Nah, ini link. Jadi ChatGPT itu cara kerjanya begini, teman-teman. Ini ChatGPT-nya, dia itu mengekstraksi dari berbagai macam website. Nah, nanti kalau kalian lihat ada link kayak begini, tanda kayak begini. Nah, dia ini kalian klik langsung di copy paste. Itu di situ sumber dia mendapatkan pengertian tersebut gitu. Oke? Nah, kalian taruh itu ataupun taruh ChatGPT-nya boleh. Ya, kalian nggak perlu takut gitu. Oke? Paham? Nah, kemudian di bagian metodenya nanti mu'alif taruh. Kalau pakai machine learning, taruh machine learningnya. Atau kalau mau dari visualisasi yang dipakai apa saja, boleh taruh aja. Kemudian bahas, sebenarnya hasil dan pembahasannya ini boleh dipakai langsung di bawah metode langsung dibahas apa maknanya gitu. Boleh ya ini dicombine saja. Habis itu simpulkan. Nah, kesimpulannya ini menjawab tujuan yang tadi. Ya, contohnya Patih. Patih misalnya ingin melihat apakah tujuan penelitiannya itu dia ingin melihat eh, seberapa besar pengaruh eh, pendidikan orang tua terhadap nilai membaca, menulis, dan matematika siswa. Nah, itu menjawab kesimpulan itu. Oh, jadi sangat berpengaruh ya kalau kita lihat dari visualisasinya gitu. Bahwa parental level of education itu sangat berpengaruh terhadap nilai menulis, membaca, dan menghitung. Begitu, teman-teman. Oke, paham? Nah, kemudian sarannya apa, Kak, kira-kira? Saran itu kayak kalian harapan ke depannya itu mau diapain gitu penelitiannya. Apakah mau ditambahkan ini dan itu gitu. Atau cukup saja nggak ada saran. Gitu. Ada lagi mu'alif? Jelas atau belum jelas? Maksudnya gini loh Kak, cara Oh, nyari oke. topik yang mau diinin. Cara mau... Loh, oh mu'alif kayaknya nggak masuk ya kemarin. Ada kok di sini mu'alif. Bentar ya. Ini dia. Nah, nanti mu'alif di... Maksudnya topiknya itu datanya kan? Atau gimana? Cara nyari apa ya? Kayak misalnya kan tadi kan eh, tentang kopi gitu kan. Oke. Nah, cara nyari ide yang kayak begitu gimana? Oh, itu kita lihat dari masalah umum aja itu mah. Jadi kalau Hmm, mu'alif mau berikan saya di GPT mungkin berikan saya masalah dunia saat ini, masalah sekolah saat ini. Boleh dari situ idenya nanti, oh, gitu. oke oke oke. Oke, Thank you Kak. oke. Kalau data di sini ya, di bagian data analisis. Nah ini nih, lesson 4 nomor 8. Ini kalian pilih mau yang mana datanya dipakai. Atau kalian langsung ke Kaggle, cari di bagian dataset kalian mau pakai data yang mana. Misalnya yang copy tadi. Ini nih data copy. Nah, di sini juga udah disediain kok kalian. Nah, ini nih, ya. Jadi, ups, data set. Nah, ini nih data tentang kopi. Data penjualan, ini nih dia. Nah, itu tuh. Kemudian data apa lagi? Ada banyak ya. Kalau keywordnya kopi doang. Kopi data set, ini data gambar kayaknya. Oh, enggak. Kemudian, ya banyak lah intinya. Itu. Ya, Kenzi, Rafael, Wisnu, Aman, Darel. Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo? Enggak. Oke, kalau tidak ada, kita istirahat 5 menit dulu ya. Habis itu
Ya udah 30 menit deh. Berarti nggak ada presentasi dong guys hari ini. Gimana guys? Kalian mau presentasi atau enggak guys? Udah pada bikin emang. Presentasi apa gitu? Kalian udah pada bikin nggak PPT-nya tuh siap hari ini presentasi? PPT sih pasti enggak, cuman IPNB-nya ya udah kebuat sih, cuman sebenarnya masih kurang yakin. Oh, Patih mau presentasi sekarang atau minggu besok? Kalian harus presentasi ya Hmm. guys ya. Mau sekarang juga nggak apa-apa. Takut salah. Nggak apa-apa mah. Mau langsung di notebooknya juga nggak apa-apa teman-teman ya. Enggak, sebenarnya saya masih ada beberapa yang kurang ngerti. Soalnya kan kebanyakan yang saya kerjain kan diambil dari yang sebelumnya kan, yang dari materi yang kakak pernah kasih itu yang pengantar machine learning. Oh iya nggak apa-apa. Memang seperti itu tujuannya. Ya nggak kalian nggak harus apa melakukan sesuatu hal yang berbeda dari itu. Santai aja ya. Hmm. Dan nanti tolong tugas-tugasnya dikumpulin ya teman-teman. Di sini nanti kalian. Bentar. Tapi saya ingin tugas wajibnya sekarang presentasi ya gitu ya. Nah ini nih, kalian di sini centang aja, ya centang aja, kemudian submit, 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 submit. Dan ini kan buat validasinya di sini ya. Nah nanti tolong kalian kirimkan dari WA saya tugas kalian .ipynb ya, ipynb. WA saya atau dari email. Oke? Oke guys? Oh, oke. Oke. Nah sekarang saya mau nanya kalian. Kalian mau presentasi atau besok saja? Nggak bisa kak. Nah gitu. Mau yang mana guys? Nah, gimana Kak? Kalian mau presentasi hari ini atau besok saja kak? Atau tidak usah kak? Ah, saya kalau Aduh, kali jangan ini nggak belum usah bisa dong. presentasi. Kayaknya nggak usah deh. Waduh. Jangan ya teman-teman. Ya ya udah bebas ya bebas sih. Soalnya waktu kita ternyata Nggak nggak usah hari cukup ini ya. Jadi aja kali begini, Kak. saya Soalnya belum ingin ready. memprediksi rating game. Terus Oke, kelanjutannya apa? nggak apa-apa, nggak apa-apa, Pati. Ya udah, hari ini satu dua orang mungkin ya, satu dua orang yang siap aja. Nah minggu besok kita lanjutkan. Tapi kita Nah, itu yang istirahat di dulu ya. pengantar machine learning itu ngeprediksi siapa yang bertahan hidup di Titanic kan ya? Yang Apa tadi? ya? Enggak, yang minggu Oh kemarin iya materi iya, tentang Titanic. betul betul. Memprediksi siapa penumpang yang masih hidup dan sudah meninggal. Ya, masih Oh, bertahan hidup ya disamain teman-teman. aja gitu kayak rating. Boleh, boleh. Silakan aja. Ya, mungkin. Oh, tapi perlu ini sih. Kayaknya nggak bisa deh, Kak. Tergantung deh. Tergantung variabel targetnya apa, Pati? Tergantung. Variable target Yang kemarin kan rating suruh. kayak Mhm. apakah ini positif atau negatif Oh, atau mix. bisa itu mah. Bisa. Hmm. Saya pikir angka kemarin ini. Bisa itu mah, Pati. Oh, hmm. Itu aja pakai mah. Oh, Oke, guys. Oke. Nah, sekarang kita istirahat dulu 5 menit ya. Saya kasih kalian waktu. Habis itu dua orang aja presentasi hari ini. Sisanya ya presentasinya besok aja. Mungkin banyak yang belum siap. Kayaknya Kenzi juga nah siap, guys. sebelum kan sih, oh, ya. Kenzi siap kan? Ya dia kayaknya udah siap banget dia mah. Oh. Oke, guys. Kak, Uh-huh. Silah. sebelumnya Mhm. kakak bilang yang kolom yang di drop tuh mending kolom yang apa ya? Yang setiap barisnya itu dia berbeda, unik semua. Kayak kolom ID, identitas setiap orang tuh kan beda-beda tuh dari awal sampai akhir. Nggak ada yang Kayak sama tuh. Nah itu di drop aja itu. Karena apa? Dia nggak ada polanya.
pasti setiap ini berbeda pasti. Nggak ada Hmm, sebaran nilainya itu uniform. Dari awal sampai akhir itu tetap begitu. Dia akan berbeda-beda gitu. Kak, Mhm. Kak, Nah, aja. ini masih istirahat ya? Iya, ya, silakan. Ini Nah, udah saya istirahat. izin ke belakang bentar ya, Kak ya. Silakan, silakan. Nah, kasih. Iya Kak, jadi ini kan di sini di kolom saya ada ID, terus Mhm, judul, mhm. tanggal rilis, Windows, Mac, Linux ini buat kalau mereka tersedia di platform itu atau enggak, pakai true atau Oke, false. Terus oke. ada rating, perbandingan positifnya, terus user reviewnya ada berapa, harga Mhm. harga finalnya berapa, harga originalnya berapa, diskonnya berapa, apakah tersedia di Steam Deck. Oh, iya itu di drop aja Pati yang pertama. Kayaknya Ya, nggak perlu yang deh itu. apa Ala, saya screen share aja gitu biar iya, aku bisa saya lihat. share screen coba. Mhm. Ah ini drop aja yang ini. Maksudnya drop itu mungkin dibuat dia dalam variabel lain, tapi yang ini di drop gitu. Siapa tahu nanti ada film yang atau apa ini aplikasi yang cukup bagus. Pati ingin melihat judulnya apa gitu. Kembalikan datanya ke sini gitu. Lihat ID-nya berapa gitu. Gitu. Oke, jadi drop itu ID-nya ya, bukan title. ya ya ID-nya nanti supaya kita ngambil title-nya gitu. Kita indeksnya bukan ID-nya. Nah, dia di indeks kayak ini nih. Judulnya adalah Monaco what is your name? Ya, What? kita up ID itu kan dihapus karena ya kita bisa lihat aja kan indeksnya gitu. Iya, enggak. ID itu dihapus karena dia itu unik. Dia itu berbeda setiap baris. Artinya apa? Kalau misalnya ini kan kalau kita visualisasikan logikanya begini. Yang ini itu sebanyak ini. Yang ini sebanyak ini. Semuanya itu sebanyak satu gitu. Artinya apa? Uniform. Hmm, Nggak ada informasi yang penting kalau demikian. Semuanya sama aja. Betul nggak? Mereka jumlahnya sama-sama satu. hmm, Betul? betul, Iya. betul. Nah, kemudian yang ini mungkin yang berguna, ya kalau Pati bisa mengekstraksi tahunnya mungkin cukup bagus. Ya. Tapi Tanggal kalau nggak, rilisnya, iya. Tapi kalau nggak bisa ya di drop aja nih juga. Wah, ini bagus nih. Ya, datanya. hmm, Ya, ini ya bisa awalnya saya bisa kayaknya ngedrop memprediksi. terlalu banyak kolom ya. Oh, enggak apa-apa. Yang kolom yang ada jadi cuma tiga ini doang. Hmm, Ini bagus nih. Tapi kayaknya kalau dipikir-pikir mungkin platformnya juga bisa menentukan rating ya atau enggak. Nah, nggak tahu, Kak. Belum bisa menyimpulkan. Ya, ini nih kasus Titanic tuh sama sih ini. Oke, Iya, Fatih, saya ada lagi yang mana? iya yang kayak ini kan berarti kan saya juga connect kan kayak survive ya. Jadi saya ubah Iya. nah dari Ah, kayak itu udah betul numeric. tuh. Ya, udah betul sih. Ya, udah betul. Udah betul, Fatih. Terus di pembuatan modelnya, aku nggak ngerti di sini. Aku ngapain di sini? Coba, Nggak ngerti. oke, nantilah kita lihat akurasinya berapa ya. Udah dimain-mainkan nggak angka yang ini? 5 tetangga, 10 Belum, tetangga. Oke, belum. nanti mungkin dimainkan ya. Saya penasaran akurasinya berapa. Nanti kita lihat aja ya. Jangan kasih tahu kami dulu. Jangan kasih tahu kami dulu. Ah, Oke, hari ini kayaknya yang bakal presentasi Patih sama Kenzi ya. Mualif juga udah atau besok aja Kak, minggu depan. Belum Kak. Share screen Wisnu. Nah, ini agak sedikit teknis masalahnya Wisnu. Gak bantu. Ah ya, coba ke atas.
Bentar ya. Oke, bentar, bentar. Coba ke bawah, Wisnu. Ah, jangan pakai classifier ya. Pakai regressor. Yang ini, pakai regressor namanya. Ya ini nih. Ini ya, kita kasusnya kan Wisnu mau memprediksi angka. Nah, itu. Oke. Nah, habis itu neighbors-nya, oh ya udah ya. Enggak, udah. Bentar, coba ke bawah. Bentar, bentar. 1.800. Coba ke remote ya, Wisnu. Kok, kok 1.800? Ekstrim. Coba ke bawah, Patih. Bentar ya, Wisnu. Hmm? Coba ke bawahin. Ke bawah. Nah, Lagi. Wait, udah. Loh, kok kenapa? enggak ini. Hmm? Ini udah di run, Wisnu. Oh, udah berarti ya. Input inconsistent. Hah? Hmm. Wah, kenapa nih ya? Oh, ini bukan X ya, tapi X train. Pantes ya. Ini X test. Mbak. Aduh, again. Nah, udah nih.
Jangan pakai classifier ya, pakai regresor. Oh, I'm so sorry. Ini bukan dari sini ya dia. Ini udah. Oh iya, nggak make ini ya kita kalau regresi. Ini di komen aja. Pakainya ini bentar. Semakin kecil errornya semakin bagus ya kalau yang ini. Nah, ini nanti presentasi di videoin nggak sih? Iya dong. Iya. Wait ya. Eh,
Gimana pikiran saya, saya suatu hari penasaran gimana cara prediksi rating game. Karena iya saya mau aja. Halo. Halo, Nah, ada apa ini? sebentar ya. Maaf, Kak. Aman, aman. Di rumah lagi sibuk, ada tamu. Oh alah. Iya, Kak. Kamunya ikut belajar, Cak. Gimana? Kamunya ikut belajar. Jangan dong. Mereka mau lebaran, nggak mau belajar. Lebaran ya? Iya, iya. Hmm. Lebaran ke rumah. Di sini juga gitu ya. Wow. Iya, Kak. Ini baru aja datang lagi nih, tamu. Loh, coba print MAE sama MAE 1. Oh, cukup gede nih. Oke, ini tinggal di print ya. MAE, MSE, RMSE, MAE 2, RMSE 2, sama MSE 2 ya, Wisnu. Oke, oke Wisnu. Oke, ayo Wisnu, tinggal di print. Nah, itu semakin kecil nilainya semakin bagus ya. Itu terbalik kayak akurat, bukan seperti akurasi. Oke, sekarang kita akan dengar presentasi pertama. Wisnu mau presentasi juga atau oke, Kenzi, Kenzi. Oh, Kenzi kayaknya nggak di tempat nih, guys. Mhm. Kenzi, Darel, mau presentasi? Kalau Kak, Oh, berarti Kenzi aja ya. Kenzi presentasi ya. lihat dulu dong punya saya Kak. Ah? Lihat dulu punya saya. Oh, boleh, boleh. Silakan share screen. Hmm.
Ini Patih udah siap, Patih yang pertama. Kayaknya semua Bila. nggak bakal bisa selesai satu pertemuan, saya prediksi itu. Tapi saya pikir Baru 3 segini. sampai 4 orang. Masa segitu doang? Coba ke bawah. Ah itu udah Ya, tuh. ya segitu sih. Iya, nah ini udah nih. Ah ini aja dijelasin aja ke kami ini mah. Oh, banyak. Masalahnya saya kurang ngerti juga saya. Ya nggak Apa ya? apa-apa. Kan kan kita nanti belajar gitu ya, mulai dari. Nah ini udah bagus nih, Kenzi. Nanti tunjukin makna ini juga udah nih. Yoi gitu aja, nggak apa-apa. Ya, nggak harus selesai kok ya teman-teman. Oke? Nah ini udah mantap. Oke, mungkin Patih yang pertama ya. Oke? Bro. Oke. Ayo Patih yang pertama. Kita perhatikan ya teman-teman. Ini direkam Patih, jadi tolong perkenalan diri dulu, nama lengkapnya siapa. Oh, nggak ada visual datanya. Jangan tegang ya, biasa aja. Maksudnya ya kayak bicara biasa aja. Boleh di exit yang ini Patih supaya nggak Apanya? kelihatan yang sampingnya ini. Oh, ini. Oke. Oke Eh, Patih, silakan. Jangan lupa perkenalin diri dulu ya. hmm. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Fatih Ahmad Zubair dari kelas Python Pro 2. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas individu machine learning saya. Em, Background sedikit, gak banyak sih backgroundnya sih. Saya diberi tugas untuk mencoba membuat model machine learning Oke, dan saya memilih untuk mencoba memprediksi rating game karena ya saya suka game. oke, Nah, make dari sense. sini eh, proses saya ambil CSV dari Kaggle. Saya udah lupa Gagal. sih sumbernya gimana. Hmm, Oke, dari Kaggle, lalu saya potong datanya jadi 1.000 data saja karena datanya ini sangat banyak dan mungkin bisa mempersulit saya. oke, Lalu ini data-data yang ada di paling atas, itu Universitas Persia, tanggal dirilis tanggal enggak tanggal 21 bulan November 2008 ada di oke, hanya ada di Windows. Ya, oke. tapi itu ratingnya sangat positif. Mhm, Perbandingan positifnya 84, ada 2.199 review dari user. mhm. Harga akhir dan harga originalnya $10 lah itu tanpa ada Oke, diskon dan tersedia di Steam Deck. oke. Lalu kemudian di proses selanjutnya dan saya akan mulai mencoba untuk memprediksi rating-rating dari semua game ini. Jadi Oke, saya di sini mendrop beberapa kolom yang tidak dibutuhkan. oke, Hmm. Kemudian saya cek apakah dari kolom-kolom yang tersedia ini apakah ada data yang kosong dan setelah dilihat tidak ada, berarti oke, data ini sudah bersih. oke. Lalu untuk membuat model kita harus mengubah data ini menjadi numerik. Mhm, betul Yang saya sekali. lakukan itu saya mengubah seperti ini negatif menjadi nilai satu, mix menjadi nilai 2 dan seterusnya. Untuk 6 ini untuk overwhelmingly positif. Ya, sangat-sangat positif Wow. artinya. Oke. Saya apply ini ke rating. Nah, selanjutnya pembuatan modelnya. Mhm, Saya menggunakan train test split, standard scalar, k-neighbors classifier, dan confusion matrix accuracy score. oke. Eh, saya targetnya yaitu rating seperti berikut. Saya Mhm. definisikan standar scalar, Bacain, transform bacain juga berapa apa perpecahan datanya itu, berapa persen. Nah, itu. apa perpecahan data ini? Iya, itu. Perpecahan datanya ini 25%.
Oke, 25% itu untuk data apa? Hmm. Data test atau train? Data Data tes. tes, data Iya, tes betul size. sekali. Oke, lanjut. Data Itu penting tes. soalnya teman-teman. Kalian harus jelaskan. Oke, lanjut. Saya definisikan ini standar scalar, lalu mentransform data ini dengan scalar tersebut. Oke, nice. Kemudian saya menggunakan key neighbors classifier dengan neighborsnya itu lima, apa namanya lima, apa Lima lima apa? tetangga. Lima tetangga ya. Oke. Dan mengambil nilai lima Oh, lima nilai yang berdekatan gitu ya, Pak. iya. Lalu Kemudian, prediksinya dan terakhir hasil dari model ini akurasinya 93,2, 93,2. wow, Berarti tinggi ya lumayan teman-teman. sangat Wow, tinggi persen wow. persentil ya. Oke, kayaknya ini udah nggak perlu ditingkatkan lagi ininya, n-nya, number of neighbors-nya, tetangganya teman-teman. Ini soalnya udah tinggi ya. Kita beri aplaus ke Patih sudah menyelesaikan ini, guys. Terima kasih. Wow. Ya, tapi yang Terus yang menarik yang bisa dianalisis menurut saya adalah Patih, tapi ini sudah hmm, bagus banget ya. hmm, Tadi Patih mau menyampaikan apa? menambahkan apa? Em, Tadi Memprediksi Patih? rating game atau apa? Enggak. Yang price tadi, original Oh, versus, nah itu, harga harga original ya dan harga pasarannya harga kayaknya nggak tahu. akhirnya. Kenapa? Ya, nah ini coba dicari selisihnya mana dia? Selisihnya, Selis? iya. Artinya apa? Kalau ada selisih antara yang dua ini, kalau negatif kan berarti dia rugi dong. Betul? Hmm, Kalau ya. dia positif berarti dia untung dong. Betul nggak? Saya, Hmm, saya, saya penasaran maksudnya masa price finalnya itu dengan price originalnya itu sama gitu loh. Masa nggak ada untungnya? mungkin karena nggak ada diskon. Ini kan harga Oh, original ini kan sebelum diskon, harga oh final iya iya itu iya setelah iya. diskon. Karena nol ya harga sama, Oke. harganya sama. Nice, nice. Iya ya benar benar. Ya, ya make sense ya. Oke, ada yang mau kalian tanyakan teman-teman? Yang lainnya? Silakan. Wajib ya sesi tanya jawab tuh wajib ya teman-teman. Maksudnya itu kalian sediain ruang buat audiens. Patih nanti saat presentasi bukan di sini dimanapun. Jangan langsung ditutup. Oke, sekian dari saya. Saya sangat senang jika tidak ada pertanyaan. Jangan. Jangan seperti ini. Jangan terlalu jujur seperti itu ya. Kita Aduh, harus pengen sediain. banget kayak gitu kan lucu banget. Jangan terlalu jujur ya teman-teman. Kalian harus sediain ruang buat audiensnya untuk berbicara gitu. Itu Ya udah maksudnya apa kawan. gitu. Apakah ada pertanyaan? Mungkin Gimana Darel Wisnu? Wana Wisnu ini. Loh, mana mu Alip nih? Alip, Rafael mau bertanya, Kenzi, Aca, nggak apa-apa teman-teman. Ya, silakan bertanya. Nanti kalau apa di sini yang akan menjawab itu Patih sama Kak ya teman-teman. Maksudnya itu kita coba kalian coba dilatih untuk jangan terlalu apa ya tegang kalau ada yang bertanya ke kalian gitu. Biasa aja ya teman-teman. Karena itu buat eh, mengetes gitu apakah kalian sudah siap atau enggak gitu. Kalaupun nggak siap nggak apa-apa ya. Ini hanya buat latihan kok di Algonova. Bukan ya, wow apa gitu. pertanyaannya guys? Satu boleh, setengah juga boleh. Oh oke aja. Aman aman aja. Hmm. Darel kayaknya nih mau bertanya. Rel gimana Rel? Darel Ya kak. mau bertanya mungkin? Hmm. Mungkin kakaknya kali apakah ada pertanyaan Fatih, tambahan? Ya, Tadi sih pertanyaan. tadi kamu ini presentasi tentang apa? Nah tentang judulnya apa tadi? pembuatan model untuk memprediksi rating game. Widih. Rating game. Betul sekali. Keren ya ini. Hmm. Saya suka banget nih rating game. Itu berarti yang tergolong extraordinary positif tuh kenapa Fatih? Overwhelmingly positif.
Coba di Di- scroll pelan-pelan Fatih. Aku mau lihat. dia terlalu bagus itu Patih maksudnya. Ah, Modelnya sumpah. terlalu Ke apa? bawah, Tih, ke bawah. Aku mau lihat. Well, Mhm. Mhm. Oke, negatif positif mix. Mhm. Wah, banyak ya. bagus banget nih kalau Ini Patih sudah lihat. udah bagus. Hmm. Yang Walaupun benar. aku nggak paham, tapi udah bagus sepertinya. Jadi Ini nggak ada sih pertanyaan nih. saya mau lihat ini sebenarnya tapi nggak Patih ini ya. Visualisasinya nggak ada ya. Kita Ya, mau iya lihat nggak ada, nggak sempat. apa Oke. game yang terbagus itu yang mana gitu. Maunya sih itu tadi. Hmm. Iya, Tapi Iya ya. kalau Fatih sih saya yang nggak ragukan lagi. ya. Cuman ya ini title-nya ya itu nanti Pati cari tahu gimana Prince cara of Persia, menemukan itu ya. Green, Ini kayaknya Monaco. Pati nggak melakukan visualisasi jadi nggak usah di sini. Ini tuh Ya. yang Prince of Persia yang lainnya itu adalah itunya kan nama dari gamenya atau gimana itu? Itu nama dari gamenya. Oh, nama Oh gamenya. ada ya game. Oh saya pikir filmnya doang. Tadi pikir apa? Nama gamenya ternyata. Tapi keren ini ya. Very positive. Itu juga Bagus kayak sih, mana? bagus. Mantep Fatih. Jadi mungkin ada beberapa feedback dari kakak mungkin. Hmm, Kak, kasih feedback. Udah bagus ya terkait ininya. Aduh, saya unstable. Presentasinya udah bagus Patih dan modelingnya udah bagus. Tapi kalau kita gali lebih dalam nanti terlalu banyak fitur yang dibuang. Jadi ini bagus kemungkinan besar mendekati overfitting. Itu yang pertama. Yang kedua, visualisasi itu menarik Patih, tapi Patih nggak sediain, tapi nggak Iya. apa-apa. Karena Ini mungkin tujuan, visualisasinya apa ya? Kalau kayak ya kalau dari sini dimuatinnya di mana? Kayak bikin sebenarnya visualisasi. Patih dapat melakukan grouping data gitu, grup berdasarkan ratingnya gitu. Oh, Gitu, ratingnya. Yang nanti kan grup berdasarkan rating berarti ada yang positif, negatif, very negatif, mix gitu kan. biar tahu berapa berapa Iya, gitu ya. iya gitu Hmm, Pati. Itu informatif sekali kalau seperti itu, I ya. see. Supaya pemirsa di sini tahu, ya. Wisnu tahu, Aca tahu bahwa oh ini nih jumlah game yang ini gitu. Itu terus Gitu. tadi kakak bilang yang fiturnya banyak dibuang, maksudnya ini ya? Iya, ini Kak pikir ini tadi fitur yang bakal loh. Saya pikir ini yang bakal dipakai nih. Enggak, Banyak saya banget dibuangnya. Waduh. Ya, Iya. tapi nah saya belum tinjau dataset ini kemungkinan besar apa namanya ini dan ini tuh perlu dibuang saya nggak tahu ya. Tapi yang ini jelas iya sama yang ini dan yang ini iya 50-50 lah. Mau dibuang enggak, mau Mungkin dibuang seharusnya atau yang ini enggak nggak bebas. dibuang kali ya platformnya ya. Iya, itu juga harusnya nggak dibuang. Nilainya soalnya 0101 itu Hmm, iya. oke. Ya, tapi apa namanya? Udah bagus ya nih hasil prediksinya bagus dan saya ingin kalian melihat ke bawah Pati, boleh? Nah, ini teman-teman, kalau kelasnya itu lebih dari satu nanti confusion matrix kalian tuh seperti ini. Nah, semakin besar nilai yang ada di diagonalnya ini, itu semakin bagus model kalian. Jadi yang di sampingnya ini nol semua itu akan sangat bagus gitu. Nah, gitu ya. Kalau dia dua kelas, empat gitu. Pokoknya dua kali dua lah. Kalau dia ini di sini lima kelas, lima kali lima, 25 berarti. Gitu. Oke? Itu yang ingin. Nah, itu pembacaannya matematis sekali juga ya. Tapi ya, udah Fatih. Lanjut. Selamat ya. Oke, saya tutup nih. Ya, tutup aja. Baik, saya presenta sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, waktu kita udah habis. Jangan Mantep lupa pasti dikumpulin mantep. Fatih ya.
Kenzi Lewat mau email tadi ya? besok. Ya boleh lewat email, boleh lewat WhatsApp, Pak. Dalam IPYNB Oh, ya teman-teman. Supaya oke. nanti tugas kalian tuh saya biasanya buatin contoh ke siswa yang lain gitu teman-teman. Supaya mereka, Em, karena saya kapok pakai contoh yang terlalu apa ya, tinggi lah gitu ya. Maksudnya tinggi tuh kayak misalnya tadi PPT saya gitu kan, itu agak Sudah mungkin terlalu perfect. bukan perfect ya, tapi kayak kalian belum sampai materi itu gitu dan saya menyampaikannya. Jadi kayak apa ya? tingkat Terlalu banyak suhu. gitu ya. Jadi mungkin pendekatan gimana kalau saya contohkan tugas siswa gitu. Siapa tahu mereka lebih paham Hmm. gitu. Dan itu ternyata sedikit ada pengaruhnya memang. Saya melihat itu dari siswa-siswa sebelumnya gitu. Gitu. Kak, saya izin bertanya. Ya, silahkan aja. Em, apa yang belum presentasi ini nanti boleh kak ditambah-tambahin lagi? Ya, boleh, boleh. Boleh. Iya dong. Mohon bantuannya kak saya soalnya Oh, kemarin masih oh, bingung oke, oke. itu Pak, gimana. Patih ada baiknya Patih share juga ya tugas ini di grup supaya yang lain bisa Hayu share. ngeliat-liat ya. Oh, my God. Oke. Kenzi, Kenzi presentasi maunya hari ini atau besok aja Kenzi? Minggu depan aja, Kak. Ya ini udah habis Akhirnya juga cuma ya dapat waktunya. satu. Eh, Iya, itu prediksi awal saya meleset banget lah memang. Oke guys, minggu depan ya. Dan minggu depan itu kita sudah masuk, kayaknya nggak cukup juga minggu depan ya. Jadi mungkin minggu depan 3 sampai 4 orang juga, kemudian minggu depannya lagi kita selesaikan. Tapi ini tugas wajib dan nanti ya saya mau publikasikan di YouTube sama di media sosial ya terkait rekaman-rekaman kalian. Gitu guys. Oh, my God. Oh, Dan di Telegram sih. Di Telegram mah pusatnya. hmm. Oke, guys. Itu dia. Jangan lupa nanti dan di minggu depan kita akan beralih topik. Topiknya introduction to apa namanya game 3D ya, menggunakan Panda 3D. Oh, Nah, itu Uh, mantap. library baru. Saya harap Hmm. kalian mudah mengerti dengan itu nanti. Amin. Nah, ya, Insya dan Allah. pembahasannya singkat ya. Kalau sekelas kalian mah, kalau kalian udah mengerti machine learning, kayaknya itu lebih mudah nanti. Ya, saya yakinnya sih begitu saya. Oke, jangan lupa dipersiapkan ya, Aca, Kenzi, Wisnu, Darel, Rafael, dan jangan lupa teman-teman, kalian nggak perlu takut ya, mau jadinya setengah, mau jadi, ya asal jangan nggak jadi lah ya. Mau jadi 1% doang nggak Itu apa-apa, bro. Ya, parah. ya enggak. Maksud saya itu ya siapa tahu kalian punya kesibukan yang nggak bisa ditinggal gitu ya. Dan saya sangat menyarankan kalian untuk presentasi ini bukan hanya kalian untuk penilaian kalian ya yang di Algonova, tapi buat kalian bawa skillnya. Yang penting adalah skillnya guys. Kalau jadi Dan 0,5% kurang apa? ya, nggak apa-apa, Cuma nggak sampai apa-apa. DF3. Kurang Gitu. apa itu? Kurang ajar. Janganlah df.red doa astagfirullah. Parah nih. Janganlah. Jangan ya teman-teman. Jangan sampai demikian. Oke. Sampai jumpa ya ke kalian minggu depan. Jangan lupa dipersiapkan. Dan ya, Baik. saya Minal mohon maaf aidin lahir wal dan izin batin ya teman-teman. Kak. Iya, Mahal minal aidin. batin, mahal Aidin, Oh, batin. Wisnu, taqabbalallahu minna wa Darel. minkum Maaf lahir Kak banyak salah batin. sepertinya Terima nggak kasih, ada. Kak. Semoga Bye-bye, tugasnya Kenzi, dapat Aca, diselesaikan. Darel, Amin. Fatih, Dah. Rafael, Bye Wisnu. Kak. See you next Bye. time. Bye.